yang kemarin sudah daring karena pelajarannya seperti itu, jadi sekarang kita mulai lanjutkan. Pelajaran kemarin saya lanjut. Apa yang kemarin kita pelajari sebelumnya? Apa? Sumber? Jadi ini sekedar mengingatkan sebelum kita lanjut materinya. Jadi yang pertama komponennya susunannya bagaimana sumber hukum itu. Jadi ada 4 didasari dengan 4. Yang pertama sebenarnya dari A huruf A. Kedua hadis atau biasa kita sebut dengan sunnah. Ketiga ijma. Keempat qiyas. Jadi kita sudah tahu kemarin yang pertama sumber hukumnya kalau ada suatu permasalahan khususnya tentang masalah Islam apa saja menyangkut masalah Islam, maka yang pertama harus merujuk kembali kepada Al-Quran. Dilihat apa hukumnya di dalam Al-Quran, apa dalilnya. Misalkan zakat fitrah, misalkan apa hukumnya zakat fitrah bagi yang menjalankan, wajib bagi setiap muslim dan muslim. Kemarin kita sudah tunaikan semua zakat fitrah, alhamdulillah. Nah, jadi dalilnya ada semua dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis atau sunnah Rasulullah. Sunnah itu kebiasaan atau adat kebiasaan atau tradisi yang dipraktikkan oleh Rasulullah langsung. Jadi itu dimaksud dengan hadis. Segala suatu perkataan, perbuatan dan takrir. Nah, ini takrir kemarin sudah dijelaskan sama Ustaz juga dalam pengajian. Takrir itu diamnya Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah mendiamkan sesuatu, maka hukumnya boleh dalam ilmu fikih. Kenapa boleh? Karena mustahil seorang nabi atau rasul membiarkan adanya kemungkaran. Karena kalau ada kemungkaran, otomatis Allah menurunkan langsung ayatnya, atau Allah menurunkan langsung atau memberitahukan langsung kepada nabinya untuk menyampaikan kepada kita semua. Tahu? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Rasulullah diam sesuatu, diam berarti tandanya boleh kita laksanakan. Bukan haram, bukan wajib juga. Kalau haram kan tidak boleh memang. Kalau wajib harus dijalankan dan akan mendapatkan pahala. Tapi boleh mubah. Nah, ini yang kita pelajari sebentar. Kemudian ijma. Ijma dasarnya lagi yang ketiga adalah ijma. Pendapat mayoritas itu bagus. Masih ingat. Jadi ketika ada suatu permasalahan kemudian dalil Al-Quran dan hadis belum komplit atau belum kita mendapatkan penjelasan lebih lanjut, maka serahkan kepada ahlinya, ulama. Nah, di sini ulama berdiskusi. Kalau banyak ulama yang mengatakan boleh, berarti hukumnya boleh. Kenapa keputusannya ulama? Karena di dalam hadis juga dan Al-Quran menunjukkan adanya ulama. Sebagaimana dalam hadis dikatakan ada beberapa hadis dari riwayat Tirmidzi, Abu Daud mengatakan bahwa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau tidak ada nabi sekarang, berarti yang kita ikuti adalah ulama. Karena ulama mewariskan ilmu para nabi. Ulama juga belajar ke gurunya sampai kepada Nabi Rasulullah. Sama dengan kita, ilmu kita yang kita ajarkan sampai kepada Rasulullah, karena ada turunannya jelas.
termasuk pelajaran kita yang sekarang. Nah itu ijma mayoritas atau pendapat kebanyakan ulama. Kemudian kias. Nah kias ini mengumpamakan sesuatu, sesuatu yang serupa. Contoh kemarin juga diambil di waktu beberapa Ramadan itu hari Jumat, Khatib naik ke mimbar kemudian menyampaikan bahwa kias itu contohnya misalkan ambil dalam salah satu hadis mengatakan bahwa apabila seorang muslim, maksudnya muslim sini termasuk muslim dan muslim, seorang muslim atau seorang Islam hendak melakukan kegiatan ibadah ke suatu tempat ibadah, maka langkah kakinya akan terhitung 27 derajat. Ada juga hadis yang mengatakan tiap langkahnya terhitung satu pahala. Ada juga hadis yang mengatakan 27 derajat. Jadi benar semua. Pokoknya tiap langkahnya dihitung, ada pahalanya di sini. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau kita naik kendaraan? Bagaimana kalau kita naik motor dan sebagainya, karena sekarang kan era modern. Teknologi tidak berkembang, kalau orang pakai motor sama kuda. Itu tetap terhitung karena jelas ada kakinya. Jadi langkahnya yang dihitung. Jadi kalau motor atau kendaraan kita misalkan jauh mesti, alhamdulillah kita di sini dekat, tidak ada masalah. Kalau di kampung-kampung kasihan jauh, toh kalau misalkan naik motor, apalagi kalau di daerah mana, di daerah Tasikmalaya misalkan daerah pegunungan, jauh naik motor itu setengah mati kalau hujan. Jadi menempuh jaraknya seperti itu, maka tetap terhitung langkahnya. Apa yang dihitung? Nah, itu pertanyaan. Jadi yang maksudnya yang jelas, ibaratkan kendaraan punya kaki, kakinya apa? Roda. Nah, jadi langkahnya yang dihitung. Paham? Jadi sampai sini sudah jelas. Ini sekedar perulangan, kemudian kita lanjut pembahasan kita. Sunnah dan bid'ah. Nah ini secara garis besar sudah saya sampaikan apa itu sunnah dan bid'ah sebelum kita ada episode kemarin. Yang dikatakan sekarang sunnah. Nah, kembali lagi kan supaya untuk menjelaskan apa itu sunnah. Jadi kebiasaan. Menurut bahasa adalah kebiasaan atau adat. Sunnah. Kebiasaan atau tradisi Rasulullah yang mencontohkan perilaku Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan kemudian bid'ah. Jadi ada beberapa pendapat tentang ulama. Jadi ulama juga ada spesialisnya, seperti dokter. Kalau misalkan dokter jantung berarti khusus menangani masalah jantung, dokter kulit khusus menangani masalah kulit. Tidak semuanya, karena kalau bukan ahlinya, pasti akan kacau. Kalau misalkan orang penyakit jantung kemudian penyakit kulit diobati, itu biasa tidak ambil. Apalagi tidak terfokus kepada penyembuhan. Susah. Kalau misalkan penjual parfum yang tadi masalah harga ikan, itu pula sebaliknya harga ikan tadi harga parfum pasti dia tidak tahu. Itu pun kalau kita harus bersyukur. Tapi kalau ahlinya yang disalahkan pasti akan berjalan dengan baik. Nah, itu juga salah satu hadis dari Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib bahwa serahkanlah kepada ahlinya. Apabila engkau hendak mengerjakan sesuatu, maka serahkanlah kepada ahlinya. Nah, jadi ada ulama ahli usul, ada ulama ahli hadis. Yang ahlinya yang membahas masalah hadis seperti apa. Kemudian ulama ahli fikih. Fikih itu
dasarnya seperti itu. Bagaimana dalam kesempatan seperti ini? Ini dasarnya, dasar pemikiran seperti ini. Kita adalah ahli usul. Dan kita lihat ada pelajaran, makanya kita tidak terlalu pelajari di sini tentang pendapat misalnya seperti apa itu ulama ahli usul, hadis dan ahli fikih. Jadi berpendapat bahwa sunnah kita tadi sepakat segala sesuatu perbuatan Rasulullah yang dicontoh, yang memberikan contoh adalah Rasulullah, khususnya menyangkut masalah ibadah, ini semua sepakat. Kemudian ini ada beberapa perbedaan masalah bid'ah. Bid'ah itu menurut bahasa adalah hal yang baru, hal yang baru menurut istilah adalah membuat sesuatu yang baru dalam urusan ibadah, atau membuat sesuatu yang baru dalam hal syariat, yang masalah syariat atau hukum, membuat hukum baru. Misalkan nanti di kelas berapa kita pelajari ada beberapa aliran Islam, tapi tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Artinya di luar daripada yang dicontohkan oleh Rasul dan sahabat Ahlussunnah wal Jamaah, di luar dari itu. Itu yang dimaksud dengan aliran Islam yang sesat. Itu dimaksud bid'ah yang sering mengerjakan bid'ah. Termasuk kalau sulit diambil batu kuburan, ada di sekelompok orang mengaku Islam, tapi ketika dia ingin sujud melakukan sholat, apakah sholat sunnah atau sholat wajib, dia ambil batu kuburan. Ada seperti itu, pendapat seperti itu, kemudian dia simpan di jidatnya, kemudian diberkati sendiri. Nah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Seperti itu nanti kita pelajari di banyak masalah ini. Kemudian macam-macam bid'ah ada di sini. Yang pertama bid'ah syar'i, bid'ah yang jelas. Kemudian bid'ah idhofiyah, bid'ah relasional. Kemudian bid'ah khilafiyah, bid'ah yang diperselisihkan. Yang ketiga itu yang biasa kita perselisihkan. Ada yang mengatakan bid'ah itu bisa kita lakukan, tapi dengan catatan apa? Ada syarat-syarat. Ada juga bid'ah yang mengatakan bahwa bid'ah secara keseluruhan adalah sesat. Ini bahaya kalau seperti ini. Jadi jangan ambil pilihan kedua. Karena menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa bid'ah itu terbagi dua. Kenapa terbagi dua? Pendapat dari Imam Syafi'i, ulama fikih. Jadi ada beberapa mazhab yang kita juga pelajari di kelas 8 hampir itu mazhab. Jadi kalau kita apalagi kalau kita mau mempelajari tentang masalah fikih atau tata cara ibadah seperti apa, ada beberapa macam. Makanya ada beberapa contoh yang dimaksudkan dengan mazhab. Mazhab pertama bagaimana pendapatnya tentang takbir, ada yang seperti ini. Pendapat kedua ada yang seperti ini. Itu yang dimaksud dengan mazhab. Nanti kita bahas masalah bid'ah dulu. Sampai di sini ada pertanyaan secara garis besar masalah sunnah dan bid'ah. Masalah sunnah dan bid'ah, hal yang baru. Kalau sudah paham sampai secara garis besarnya bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang sesat. Masih di pembahasan masalah bid'ah yang diperbolehkan atau bid'ah yang baik, sesuatu hal yang baru, yang baik. Yang mana itu contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Yang biasa kita lihat di lingkungan masyarakat kita. Termasuk masalah syukuran, kalau misalkan naik kelas itu termasuk karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Tapi sesuatu hal yang baik karena rasa bersyukur dengan cara bersedekah berupa makanan. Sedekah berupa makanan kan di dalam Al-Quran sudah jelas. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Infakkanlah atau sedekahkanlah sebagian hartamu
baik engkau di waktu lapang, artinya lebih, misalkan ada wanita lebih di rezeki kita bisa. Isra wa dharra, baik juga di waktu kalian susah, saat sempit. Jadi orang yang bersedekah tidak menutup kemungkinan, bukan secara khusus bahwa orang yang mampu saja, tidak. Karena ada dalam Al-Quran baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Jadi disebut bersedekah juga, mana pace-pace duit tak bisa pergi. Lebih bagus lagi kalau seperti itu, lebih besar pahalanya. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa ketika orang dalam kesulitan, maka pahalanya juga akan berlipat ganda, dan itu merupakan cobaan baginya, bonus. Sudah tidak sudah dicoba. Jadi ada di mengenainya, ada hadis, ada ayat Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Kemudian macam-macam ahli bid'ah masa kini. Ahli bid'ah, macam-macam ahli bid'ah. Jadi banyak sekali orang atau sekelompok yang mengaku Islam, akan tetapi senantiasa mengerjakan sesuatu hal yang baru yang dibuat-buat. Ada juga nanti sekelompok orang ketika salat berjoget-joget dan lain sebagainya. Seperti itu. Pokoknya kalau tidak ada tuntunan, tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya, jangan dicontoh. Artinya tidak ada dalilnya, tidak ada rujukan yang bisa kita pegang. Mau dikembali dalam Quran, tidak ada dalam diri-diri dalam Al-Quran, dalam hadis sunnah juga tidak ada seperti itu. Ya, sebelum tadi. Yang paling perlu kita waspadai dari segi akidah, penyimpangan dari segi akidah. Apa itu penyimpangan? Tidak sesuai dengan contoh akidah yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Tidak ada juga dalil. Ada beberapa orang atau sekelompok orang yang akidahnya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dimaksud dengan sekte Rafidah. Ini yang paling bid'ah ini, yang paling keras, sampai-sampai dia membenci para sahabat Rasulullah. Tidak tahu kenapa seperti itu. Gara-gara permasalahan politik sehingga dia benci masalah sahabat, para sahabat, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, dibenci, bahkan dikafirkan oleh sekte ini, sekte Rafidah. Ini yang paling keras. Nanti kita pelajari juga ini di kelas 8. Seperti apa yang dimaksud dengan sekte Rafidah, siapa saja, kelompok siapa saja, aliran Islam apa saja. Tentu saja bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata satu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu kelompok yang akan masuk surga itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya tugas pendalaman materi, artinya mengerjakan soal sampai di mana kita paham, ada pilihan dan di sini kemudian ada juga Ustaz baru
Saya juga saya tahu sampai mana kalian memahami materi dan yang tadi saya jelaskan, dan ada juga beberapa tadi pengulangan tentang masalah hukum Ahlussunnah. Insyaallah kalau misalkan minggu depan masih ada waktu kita lanjut tentang membagi khairat umat yang terbaik, umat atau kelompok manusia yang terbaik, termasuk kita umat yang masuk dari manusia membagi khairat. Di kelas 3 kemarin juga ada masuk waktu dia belajar pakai SKI seperti apa tidak ada seperti apa kemarin khairat umat yang terbaik ada masuk di dalam ujian kelas 3 kemarin. Jadi ini pelajaran berkesinambungan, artinya berkelanjutan pelajaran. Kalau misalkan kita mempelajari asal seperti ini, nanti ada didasarkan. Kalau belajar nanti ada dari kelas 8, oh ini yang pernah saya pelajari begini. Cuma kalau di kelas 8 kan dipelajari lagi lebih luas lagi pembahasannya. Kalau ini masalah hanya secara garis besar saja kita belajar seperti apa, tentang perkenalan saja seperti apa artinya, apa yang dimaksud seperti ini, seperti itu, contohnya seperti apa. Nanti penerapannya nanti lebih lanjut di kelas 8 nanti. Kalau belajar oh ini yang pernah saya pelajari waktu kelas 7 kemarin. Karena memang seperti itu. Kalau pelajaran agama saling berkelanjutan, saling berkesinambungan, saling berhubungan. Sambil menunggu mantap siapa yang belum hadir, nah, kita cek dulu supaya kita tahu, siapa tahu ada nanti kondisi yang kita tidak tahu apakah sakit, kita tidak bisa laporkan ke anggota dari kelas. Sambil menunggu saya absen karena absen juga terlambat tadi datang. Ya apa namanya? Amelia Putri. Dan seperti tadi 12 ini. Ana dari Arif. Haikal. Imam Azhar. Muhammad Ilham. Muhammad Akmal. Muhammad Ali. Muhammad Arbain. Muhammad Arbain. Muhammad Fajri. Muhammad Rizki. Muhammad Yunus. Nila Naila Sabila. Ada kabar? Nurul Fira. Rifani. Regina. Soraya Citra Isra. Mana Soraya? Zulkifli.
Syafira Maharani. Kalau sampaikan misalkan seperti nanti dia tidak dapat kamar atau tidak ada kontaknya sama sekali atau jauh rumahnya dari sekolah, dia betul-betul misalkan kita tidak ya dia belum tahu kamarnya apakah sekolah atau tidak atau masih tidak tahu, kalau disampaikan. Misalkan kalau kalian sudah selesai mengerjakan soal, kita akan lanjut nanti materi. Kalau misalkan masih ada waktu dan masih ada kesempatan sebelum, silahkan dikumpul di depan.